Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan lanjutkan pembahasan indikator 3321, 3322, dan 3323. Kemarin di video sebelumnya Bapak sudah menyampaikan untuk neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja, ya. Ini Bapak apresiasi yang sudah mengumpulkan dan penilaian sudah dinilai. Bagi kalian yang belum segera, kalau yang ngumpul akhir-akhir paling nilainya nanti hanya KKM, ya. Nah, yang ngumpul duluan wajar diapresiasi dengan nilai yang lebih baik. Silahkan kalian pilih, Bapak tidak akan memaksa-maksa, ya. Jadi gitu. Baik, untuk 3321 itu laporan rugi laba ini, ya. Kemudian 3322 laporan perubahan modal ini, dan 3323 adalah laporan neraca, ya. Bapak akan jelaskan secara sepintas, ya. Bisa nanti diperhatikan bagi kalian yang soal bengkel maupun soal salon, caranya sama, hanya yang Bapak pakai ini yang soal bengkel, ya. Baik, Bapak mulai dari laporan rugi laba. Laporan rugi laba ini sumbernya diambil dari neraca lajur kolom rugi laba, ya. Jadi di neraca itu ada kolom rugi laba, ada kolom neraca. Nah, kolom rugi laba ini nanti akan kita pindahkan data-datanya mulai dari pendapatan, ya, pendapatan ini sampai dengan beban sampai selesai, ya. Ini dipindahkan dan disusun secara berurutan. Nah, ini urutannya. Jadi judulnya jangan lupa, ini kop laporan, terus pendapatan bengkelnya berapa, ya, nyusunnya harus bagus. Kemudian kita kelompokkan beban-bebannya. Beban-bebannya kita tulis, ya, dipindahkan di sini. Nama bebannya plus angkanya, terus sampai selesai. Terus kita jumlahkan. Jumlahnya ini harus kita buat lurus dengan pendapatan, ya, karena ini akan kita kurangkan, ya. Nah, ini kemudian ini lupa, ya, ini kasih jumlah gitu, ya, jangan salah. Ini maksudnya jumlah beban, ya, ini jumlah beban, jumlah beban. Oke. Sehingga setelah kita jumlah maka kelihatan jumlah bebannya berapa, maka ini pendapatan bengkel ini dikurangi beban, karena selamanya dalam praktek di dunia usaha beban itu selalu mengurangi pendapatan, ya. Nah, jika pendapatannya lebih besar dari beban, berarti perusahaan itu mengalami laba. Nah, di kasus ini ternyata pendapatannya lebih besar dari beban, maka di sini disebut dengan laba usaha. Mengapa laba usaha? Karena laba usaha itu pengertiannya adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha pokok. Itu namanya laba usaha. Kemudian ternyata bengkel ini punya pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, ini, ya. Ini kita hitung tersendiri, ya, pendapatan dan beban di luar usaha. Ini pendapatannya 8 juta, beban bunganya 2.500.000. Nah, ini dikurangi sama dengan yang di atas tadi, ya. Ini pendapatan, ini beban. Kalau ini lebih kecil dari bebannya, maka nanti dia mengurangi ininya. Nah, kebetulan ini pendapatan bunganya lebih besar dari beban, sehingga kalau kita kurangkan masih ada selisih 5.500.000. Berarti ini positif laba, ya. Ini namanya laba di luar usaha. Laba di luar usahanya 5.500.000,
Nah, laba di luar usaha ini menambah laba usaha. Jadi 76 ini ditambah 5.500.000. Nah, ini dijumlahkan, dia namanya laba bersih ya, laba bersih. Nah, laba bersih ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Ini ya, 82.247, 82.247. Kalau ini berbeda, maka harus kalian cross check lagi. Mungkin ada data yang belum dimasukkan. Ini ya, ini laporan rugi laba 3321. Oke ya. Berikutnya 3322, laporan perubahan modal. Ya. Laporan perubahan modal ini adalah laporan untuk mengukur ya perubahan kekayaan sebagai akibat dari kegiatan usaha ya. Bagaimana modalnya, apakah berkurang atau tetap atau justru semakin besar ya. Tentunya kita harus membandingkan. Yang pertama adalah modal yang ada di neraca saldo dulu. Kita punya modal di neraca saldo. Ini ya, modal di neraca saldo. Modalnya berapa nih? Ini ya, modal Almo itu 399, bener ya? Nah, ini namanya kalau dalam akuntansi, ini namanya modal awal ya, modal awal. Tapi nggak boleh ditulis di sini awal ya. Tapi perlu dijelaskan ini modal awal. Modal awalnya ini, kemudian ada prive. Prive itu dia mengurangi modal awal. Ya, prive mengurangi modal awal. Nah, ini modal awal bersih ini. Jadi modal awal bersih itu modal awal dikurangi prive. Kemudian dalam kegiatan usaha, tadi di laporan rugi laba, ini laba bersihnya. Nah, laba bersih ini dia menambah modal awal bersih tadi ya, sehingga inilah modal akhirnya ya, modal Tuan Almo di akhir periode ini angkanya. Beda kan ya? Ini awal, ini akhir, berarti ada kenaikan ya. Begini aja laporan perubahan modal, enggak sulit ya. Ini 322. Kemudian 3323. Nah, ini laporan neraca. Yang namanya neraca itu maksudnya artinya adalah timbangan ya. Karena timbangan berarti dia ada sisi kiri, sisi kanan. Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu yang aktif, yang selalu bergerak. Pasiva itu yang pasif ya. Nah, aktiva ini istilah lainnya adalah harta ya. Tapi kalian harus belajar familiar dengan istilah aktiva ya. Nah, ini aktiva lancar, harta lancar ini ya. Ini diambil dari mana? Dari kolom neraca. Ya, ini kolom neraca, angka-angkanya diambil dari sini ya. Diambil dari sini semua ya. Nah, ini angka-angkanya diurutkan, jangan sampai kebalik-balik, dijumlahkan. Nah, ini jumlah aktiva lancar ya. Kemudian aktiva tetap ini agak uniknya bahwa di bawah aktiva tetap itu ada yang namanya akumulasi penyusutan. Nah, untuk menghitungnya, ini akumulasi penyusutan ini mengurangi nilai peralatannya, nilai aktiva tetapnya. Jadi sebelum dimasukkan dilurus dengan aktiva lancar, ini dihitung dulu, dikurangi ya. Dikurangi. Nah, hasil pengurangan ini adalah nilai buku. Apa tuh nilai buku? Nilai buku itu adalah nilai bersih aktiva tetap ya. Nilai bersih aktiva tetap ya. Jadi kalau aktiva itu kalau udah nggak baru lagi, sudah dipakai lama, dia dikurangi dengan penyusutannya, maka itu nilai bersih aktiva tetap. Nah, yang dihitung itu adalah nilai bersihnya. Ya, kita lihat sini aku tetap ada banyak ya, sama cara ngitungnya. Oke, iya, ini dijumlahkan. Ini jumlah aktiva tetap ya. Kalau di atas tadi jumlah aktiva lancar ya. Kemudian jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, inilah yang disebut dengan total aktiva ya, total aktiva.
Kemudian di sisi pasifa ini isinya adalah utang dan modal, ya, utang dan modal. Utang itu ada utang jangka pendek, ini utang jangka pendeknya ini ngambil dari kolom neraca ya dijumlahkan, ini jumlahnya 85.500. Kemudian utang jangka panjang adalah utang bank, ya. Nah, untuk modal ini diambil dari modal akhir. Ya, modal akhir tadi ada di laporan perubahan modal. Ini ya, modal akhir ini yang diambil, yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam neraca. Nah, ya. Nah, setelah kita hitung semua, maka jumlah utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang tambah modal akhir ini ditaruh di sini jumlahnya. Iya, jangan lupa ada garisnya ya. Garis ini sebagai pertanda bahwa kolom ini kosong, nggak boleh dicoret-coret ya. Dia harus lurus dengan aktifannya, maka jumlahnya ini harus sama ya dengan aktiva, namanya timbangan ya, neraca ya. Jadi jumlah utang jangka pendek, utang jangka panjang sama modal ini kalau dijumlahkan harus sama. Nah, setelah sama berarti laporan neraca kita benar. Ya. Nah, ini untuk 3323 ya. Silahkan terus dikerjakan lebih cepat lebih baik ya. Ini karena paper, maka setelah selesai itu harus dilaporkan ke Bapak, nggak usah dititip-titipkan ya, harus datang sendiri ya. Tapi bukan dikumpul loh, tidak ya. Kalau dikumpul tinggal pergi nggak Bapak nilai. Jadi dilaporkan, nanti Bapak cek langsung Bapak nilai ya, terus dibawa pulang lagi untuk dilanjutkan 334 ya, 334 ya, 3341 dan seterusnya ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.